Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah fotografi 2, dan kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang teknik foto makanan ya. Jadi di silabusnya itu saya sebutkan teknik foto makanan kue kering ya. Ini jadi lebih notabene makanan-makanan yang bersifatnya tidak terlalu banyak air gitu ya. Jadi efek-efek airnya dikurangi, lebih ke makanan kering lah ya. Oke, kita lanjut, langsung aja kita bahas foto makanan ya ini. Ini cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara. Artian sederhananya yaitu teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya. Fotografi makanan mutlak yang mutlak dibutuhkan di dunia industri. Nah, dalam konteks para pecinta food fotografi, Indonesia masih takut untuk membukukan setiap hasil karyanya. Bisa kalian cari juga di toko buku, itu jarang sekali ada buku food fotografi ya, dan bahkan mungkin di Instagramer juga pun lebih banyak populer berkonten portrait dan landscape ya. Jarang yang memamerkan foto makanan, apalagi mungkin kayak vlogger makanan pun juga jarang sekali ya mengabadikan foto-foto makanannya gitu. Nah, food fotografi yang bagus itu harus menonjolkan ciri-ciri terbaik makanan tersebut dan kelezatannya. Nah, rayakan warna dan dengan penuh warna dan tekstur dari piring ataupun elemen pendukung lainnya yang tidak diredam atau disembunyikan. Jadi memang menonjolkan banyak warna yang harus yang sesuai dan menunjukkan tekstur dari serat makanannya gitu ya, bentuknya itu harus lebih jelas. Jadi tidak adanya maksudnya diredam atau dihilangkan tekstur-tekstur yang mengganggunya, itu jangan sampai hilang. Nah, bagaimana sih untuk menghindari hasil foto yang buram dan sudut yang tidak menarik dari warna yang biasa-biasa saja? Fotografer harus dapat membuat makanan terlihat lebih hidup dengan hasil gambaran mereka dengan warna yang menakjubkan dan komposisi yang indah. Nah, lalu bagaimana caranya? Kali ini di mata kuliah kali ini saya akan coba membahas secara jelas lah ya. Semoga jelas buat kalian semua. Nah, dalam beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu pertama ya, yang harus dilakukan itu harus punya konsep fotonya. Jadi kalau sebelum kalian melakukan food fotografi, kalau di industri biasanya kita harus punya referensi lah. Misalnya buka di Pinterest banyak gitu kan, beberapa foto yang cocok untuk kalian foto. Misalnya kalau foto makanan daging gitu, kalian cari aja meat fotografi. Kalau foto buah-buahan, fruit fotografi, banyak gitu ya. Nah, lalu aspek apa sih yang harus diperhatikan? Itu adalah pencahayaan yang baik. Untuk foto fotografi itu bersumber dari cahaya alami ya, seperti cahaya di pagi hari atau sore hari ya. Nah, ini di sini ini juga dipengaruhi oleh tata letak dari bangunan. Nah, tata letak dari bangunan ini maksudnya adalah kita nggak bisa menentukan cahaya di pagi hari aja gitu. Misalnya kalau waktu pengalaman saya di Jakarta itu, untuk mengambil foto itu saya harus dari jam 1 sampai jam 2 karena cahaya cahaya mataharinya baru bisa tembus gitu ya. Jadi nunggu tata letak dari bangunan tersebut, jadi harus diperhatikan juga gitu. Nah,
Jika memang menggunakan artificial light juga harus gunakan warna yang warna warna putih gitu ya, apa sih namanya, lampu warna putih itu. Nah, dan juga gunakan reflektor ya, agar membuat gambar lebih baik dan cantik dan mendapatkan warna yang sesuai dan tidak terlalu banyak color correction dalam proses editingnya. Nah, maka itu kita juga harus menghindari penggunaan flash, sebab foto makanan yang dihasilkan dengan flash itu akan terlalu terang dan akan membuat sulit diedit biasanya. Nah, lalu yang kedua adalah gunakan rasio 1:1. Nah, gunakan rasio 1:1 di sini maksudnya adalah lebih ke cara praktis saja sebenarnya. Nah, letakkanlah makanan utama di tengah-tengah frame. Biasanya kan kalau di di handphone ataupun di kamera itu kan ada gridnya ya, ada gridnya. Nah, di situ itu bisa mempermudah kalian juga. Jadi letakkan kalau fotonya ingin dibuat simple, tidak terlalu banyak ornamen, hanya makanan saja, berarti posisikan si makanan ini ada di tengah-tengah. Nah, ini maksudnya biar apa gitu? Kenapa harus gunakan rasio 1:1? Ini supaya agar kamu tuh cukup untuk melakukan croppingnya. Terlebih khususnya untuk produk makanan dalam kemasan ya. Ini jadi ntar bisa dimanfaatkan untuk memberikan space dalam proses editing. Ya biasanya kalau di rumah makan bisa kan dikasih atasnya dikasih nama menunya gitu kan, ada dikasih font lagi, tulisan-tulisan resep makanannya atau quotes gitu ya biasanya. Nah, itu hanya untuk foto yang sifatnya yang simple gitu ya, simple dan produk foto dalam kemasan. Nah, kalau untuk foto yang ada dalam sajian di piring ini pastikan pusatkan makanannya, pusatkan pada makanannya berada di dalam piring ini. Jika memang diperlukan ya udah keluarin aja, maksudnya bagian piringnya ke dalam bingkai fotonya. Intinya sih sebagai itu biar fokus ke si makanannya gitu. Lalu gunakanlah properti yang sesuai. Yang sesuai di sini adalah dengan tema makanannya gitu kan. Kalau misalnya contohnya stick gitu kan, nggak mungkin kita kasih ornamen yang berwarna merah atau menggunakan lilin berwarna merah atau ornamen kucing itu kan nggak mungkin. Itu lebih ke ke Jepang, bahkan ataupun kebalikannya makanan ramen kan nggak mungkin konsepnya kita ada unsur-unsur kayu gitu kan. Itu lebih ke west ya kalau unsur kayu itu. Kalau misalnya kita kasih alas kayu itu biasanya untuk makanan-makanan yang notabene temanya west atau ke barat-baratan. Nah, lalu selain itu juga saya harus menggunakan sesuai dengan tema makanan, lalu gunakan dekorasi yang sama tingginya atau lebih ya. Ini sebenarnya diatur supaya memiliki kesan kedalaman atau memiliki dimensi dan juga menunjukkan ukuran dari makanannya gitu ya. Jadi ada dikasih pot hijau itu biar misalnya kesannya biar fresh, tapi dia juga menunjukkan si ukuran aslinya tuh kayak gimana gitu kan. Selain itu juga eh, selain itu bisa juga dengan menggunakan bahan-bahan dasar, misalnya eh, stick gitu ya. Stick ada bahan dasarnya kan mungkin bawang bombay. Orang udah tahu kan ukuran bawang bombay itu segimana. Terus disimpan dalam frame yang sama dengan sticknya. Jadi orang tahu sticknya ukurannya lebih besar dari
si bawang bombaynya. Bawang bombaynya berarti ada sekitar 3 untuk menyamakan ukuran dari si sticknya gitu. Jadi orang pun lebih tahu lah ukuran asli dari si objek makanan yang kita sajikan itu. Lalu pasti juga jangan terlalu banyak properti ya, ini biar kesannya nggak terlalu crowded nggak terlalu rame aja di sebuah foto itu. Biasanya kalau di beberapa restoran itu pengennya kesannya lebih simple, terus biar elegan juga. Kalau biasanya untuk properti-properti yang punya motif yang sederhana lah, seperti dikasih sendok, kasih garpu, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen yang rame gitu, atau yang ornamen-ornamen yang complicated mungkin sih ya, jadi lebih kesannya ya sederhana aja sih. Lalu gunakan waktu yang tepat ya, waktu yang tepat atau waktu kondisi objek makanan ya, misalnya kayak waktu pencahayaan gitu ya, cahaya pagi atau cahaya sore, cahaya siang, itu juga tergantung dari letak dari si tempat kita mengambil foto gitu ya. Lalu juga waktu yang tepat pada saat makanan saji, misalnya lagi panas-panasnya gitu kan, berarti si makanan ini adalah waktu yang tepat untuk yang lagi kelihatan asapnya. Kalau udah terlalu lama pun juga akan memberikan efek makanannya akan lembek atau bagaimana, itu jadi fotonya juga kurang menarik gitu ya. Jadi sebelum melakukan foto seperti yang saya jelaskan, itu pertama adalah konsep dulu. Kalian udah punya konsep, jadi kalau udah makanan udah siap, udah datang, tinggal foto, tinggal eksekusi gitu. Jadi mempermudah pengerjaannya kalian juga. Lalu juga faktor yang unik itu adalah warna dari makanan ya. Ini tingkatkan aja saturasinya dari si foto makanan itu biar membuat makanan lebih jelas. Lalu ketajaman untuk memperoleh detail bentuk makanan. Nah, jika kalian bentuknya food selfie atau food selfie itu berarti kalian pegang makanan lalu pegang kamera, itu namanya food selfie ya. Jadi pastikan ini juga kalau perhatikan white balance-nya supaya nggak merubah si warna kulitnya. Kalau untuk food selfie berarti memperhatikan white balance-nya juga. Intinya sih pengaturan cahayanya juga diatur gitu ya. Lalu gunakan angle dan sudut yang berbeda. Ini sebenarnya untuk untuk mengeksplor kalian dalam mengambil foto ya. Nah, supaya kita nggak kehilangan sesuatu atau elemen-elemen penting dari suatu makanan, ya kan? Memang nggak bisa dipungkiri bahwa konsep yang udah susun rapi pada pikiran otak itu nggak bisa ngasilin foto-foto terbaik. Mungkin dari kita punya konsep yang seperti ini, tapi bisa aja di beberapa foto pun hasilnya akan menjadi baik. Misalnya kayak contohnya foto hamburger, biasanya kan orang foto itu dari atas ya, tapi kalau hamburger kan ada lapisan-lapisan yang sangat penting di situ. Jadi kita bisa ngambil dari foto dari atas atau dari samping atau dari belakang. Itu jadi pastikan foto makanan itu harus ekspor angle-nya supaya kita dapat hasil foto yang lebih baik gitu ya. Nah, food fotografi memang bagus karena menunjukkan ciri-ciri terbaik makanan tersebut dan kelezatan yang melekat. Tadi sebetulnya udah dijelasin sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah teknik foto makanan. Nah, bidik dari atas. Nah, bidik dari atas ini adalah untuk
untuk menegaskan bentuk dan warna makanan ya. Seperti contohnya apa ya? Misalnya apa sih namanya? Karporit lagi. Apa sih makanan yang makaron ya? Itu kan biasanya banyak warna-warnanya. Biasanya kalau dari atas itu lebih cantik biasanya. Nah, itu juga menciptakan hamparan yang rata setiap warnanya, terus juga memberikan kesan lebih luas gitu ya. Lalu menghadirkan sosok manusia. Nah, ini di sini tadi sudah disebutkan itu adalah food selfie. Dengan menghadirkan sosok manusia pada foto makanan bisa juga memberikan nilai tambah atau memberikan kesan hidup pada sebuah foto. Menangkap momen pada saat pisau memotong kue atau sirup atau saus yang dituangkan di atas makanan itu juga menambah apa ya, elemen-elemen dalam bidikan foto kita. Jadi seolah hidup gitu. Jadi kayak si yang melihat foto kita itu berada di posisi si foto tadi gitu ya. Foto ya, berada sambil berada pada makanan bareng gitu, makan bareng gitu, jadi kelihatan seperti hidup gitu ya. Nah, lalu gambar semacam ini sih sebenarnya nggak terlalu perlu nunjukin wajah wajah orangnya ya, cukup menyertakan sebagian tubuh dalam bingkai, misalnya kayak tangannya gitu ya, jari-jarinya, itu saja cukup buat untuk menghadirkan sosok manusia atau food selfie tadi. Lalu gunakan latar menarik. Nah, kalau di latar menarik ini sebenarnya udah banyak diterapkan di rumah makan atau di kafe-kafe, pasti ada sisi pojokan yang instagramable gitu ya. Nah, ini memang ini tampak bagus khususnya untuk makanan yang dipegang di tangan. Ini biasanya yang siap untuk disantap seperti contohnya es krim, burger, bubble tea, smoothies ya. Itu banyak gitu. Itu memberikan kesan apalagi memberikan kesan apa ya? Manis, yang memberikan kesan manis, terus dengan apalagi dengan tembok-tembok yang dihiasi warna-warni atau dekorasi yang unik juga memberikan kesan kenangan indah pada si pemilik pemilik restoran atau kafe tempat sajian itu gitu. Tadi bentar ya, kita coba. Nah, ini oke. Selanjutnya kita ke diagram komposisi. Nah, apabila kalian masih bingung atau bagaimana sih cara mengatur komposisi dari makanan. Nah, di sini ada beberapa komposisi makanan. Biasanya ada yang berbentuk grid kayak gini. Ya, pertama grid kayak gini, lalu segitiga, lalu golden ini kayak golden ya. Lalu bentuk segitiga juga lebih kristal dan grid 9 yang agak menyempit di tengah biasanya. Nah, ini tuh sebenarnya melatih ini sebenarnya kebiasaan orang melihat. Nah, contohnya kayak di pojok ini. Misalnya kalau kita fotonya dalam mangkok, berarti kita bisa menggunakan dengan gaya golden lingkaran ini gitu ya. Atau juga bisa gunakan dengan segitiga. Nah, kayak gini jeruk dan ini karena mangkuk ini kan tadi di piring bisa dilebihin aja keluar dari bingkainya, jadi kesannya lebih rapi, fresh ya. Lalu juga di segitiga ini juga jelas
foto yang ditujunya adalah spaghettinya, lalu apa ini namanya, croissant ya kalau nggak salah, croissant apa, butter butter cookies juga. Ini tuh ada kesannya tuh simple, elegan, tidak terlalu banyak ornamen ya, cuman sendok, serbet yang motifnya cuma sederhana, cuma garis-garis, lalu sekitar susu juga kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau yang aman ya tadi rasio satu banding satu itu kita tempatin di tengah aja sih kalau untuk amannya. Biasanya sih buat postingan atau buat menu biasanya gunakannya untuk grid 9 ini sih, di tengah-tengah gini biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk mau nge-explore bisa kalian menggunakan segitiga atau golden ini sih. Tapi biasanya sih jarang sih kalau ini, biasanya kalau untuk uh, editing kesananya sih biasanya pakai grid-grid gini sih, grid 9 ini. Lalu gaya chiaroscuro. Nah, ini gaya chiaroscuro ini adalah gaya yang digunakan pada foto makanan. Biasanya gaya ini dikenal sebagai dark photography, fotografi gelap. Sebenarnya bukan fotografi gelap ya. Ini lebih chiarosnya itu apa ya? Chiaro itu bahasa Itali kalau nggak salah. Chiaro itu eh, gelap, scuro itu terang. Jadi setengah gelap setengah terang ya, karena seringkali ini menampilkan gaya bayangan yang kuat serta memiliki kesan suasana hati yang dramatis gitu ya. Ini seperti contohnya di gambar-gambar ini, foto-fotonya biasanya menggunakan satu sumber cahaya, yaitu cahaya samping. Nah, keindahan gaya Chiaros ini terletak pada keterampilan menggunakan kontras atau bayangan terang dan bayangan gelap gulita. Ya, seperti udah. Jadi ada pembeda difference cahaya terangnya, ada bagian cahaya eh, gelapnya itu terlihat gradasinya, terlihat gradasi terang ke gelapnya kelihatan gitu. Nah ini untuk mendapatkan bidikan Chiaros yang bagus adalah kalian harus memastikan adalah pencahayaan yang cukup lembut atau menunjukkan subjek dalam 3 dimensi dan transisi antara area terang dan bayangan terlihat mulus dan bertahap ya, gradasi warnanya gitu terlihat jelas. Nah, caranya gimana nih supaya dapetin foto gelap terang ini? Nggak tahu nih Chiaros apa enggak ya, tapi kayaknya Chiaros sih kalau menurut saya. Ini saya ngambil fotonya nih dari cahaya depan itu ya, cahaya depan. Ini cahaya depan dari sini, lalu backgroundnya gelap ya, apa sih, bukan gelap, karton hitam ya, terus dikasih kardus dengan apa, karton hitam juga di sampingnya supaya menimbulkan pantulan cahaya, karena kan kalau gelap itu apa ya, lebih sempurna gitu nyerap cahayanya, jadi kesannya tuh lebih dramatis gitu ya. Nah, caranya itu tadi di sini saya jelasin, cahaya samping sudut pencahayaan ini mempermudah untuk menciptakan kontras sorot cahaya bayang yang lebih kuat. Jadi kelihatan lah ya, cahaya sampingnya berarti kan terangnya, terus ke sininya ke depan dari si depan cahaya tuh berarti kan dia nyerap cahayanya, terus ada yang cahaya yang sebagainya dipantulkan, itu jadi kesan ada gradasi warnanya sih. Dari situ itu menghasilkan sempurnanya warna Chiaros. Biasanya bentuknya tuh nggak cuma satu apa background hitam aja sih, biasanya kita bentuknya kotak gitu ya, cuman ada satu satu jendela khusus untuk si cahayanya gitu, begitu ya. Lalu ini udah. Nah, kesimpulannya, nah fotografi adalah hal yang sering disebut orang gampang-gampang susah sebenarnya. Ya, benar. Untuk dilakukan kenapa? Karena ini berhubungan dengan menyusun sebuah cerita.
Maksudnya segala sesuatu harus direncanakan. Ya, pertama adalah food photography adalah konsep. Ya, balikan lagi foto desain itu adalah yang diutamakan adalah konsep yang matang sebelum eksekusi. Nah, jadi kita udah punya gambarannya, konsepnya, desainnya kayak gimana, terus bentuk misalnya bentuk poster foto desainnya kayak gimana, udah kelihatan fontnya bakal ditaruh di mana, ornamen shape-nya di mana, kita udah punya bayangannya. Jadi eksekusi untuk ngambil fotonya, kayaknya fotonya harus ada di posisi di pinggir apa di tengah kah atau bagaimana gitu ya. Nah, maksud dari menyusun ini adalah segala sesuatu yang harus direncanakan dan disusun dengan rapi agar memberikan hasil yang baik. Itulah sebabnya sebagian orang menyerah untuk melakukannya. Nah, biasanya ini menyerahnya itu bukan karena bukan karena orang malas, bukan sebenarnya. Orang ini biasanya kita dikejar waktu. Misalnya kita udah cari foto yang konsep kita punya konsep, ternyata situasi di lapangan itu berbeda. Biasanya kadangnya suka berbeda dan itu ngerubah konsep kita biasanya. Karena kan kita juga nggak tahu kan si yang bikin masakannya itu berapa lama sih yang disediakannya, terus si suhu ruangannya berapa. Nah, kalau misalnya foto minuman kan berarti kan ada minuman dingin, es gitu ya. Kalau udah terlalu cepat meleleh atau dalam suasana panas itu kita harus udah tahu nih kira-kira kapan si makanan ini minuman ini bakal mencair, esnya terlalu banyak mencair. Seperti itu. Dalam sebuah bidang fotografi, baik itu foto makanan maupun foto produk, setidaknya membutuhkan proses agar bisa memperoleh hasil yang bagus dalam setiap pemotretan. Kesabaran, pelatihan, ketekunan, serta semangat tidak mudah untuk menyerah dalam keadaan merupakan kunci sukses dalam memulai fotografi makanan. Karena itulah, jangan kecewa jika hasil pertama yang kalian dapatkan itu kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan Anda. Teruslah berusaha dan belajar, karena usaha dan kerja keras akan selamanya dihargai dengan hasil yang memuaskan serta menggembirakan. Selamat mencoba, intinya ya. Gitu saya sebenarnya. Ya, saya memang kebanyakan sih food fotografi, dan sebenarnya kepake sih teman-teman kalau untuk kalian mendalami food fotografi ini sih sangat terpakai lah, apalagi sekarang di area lagi di masanya pandemi, orang juga butuh promosi industri rumahan lah ya kan. Industri rumahan biasanya makanan gitu ya, itu biasanya banyak diperlukan gitu. Dan kita juga pinter-pinter juga menggunakan properti, terus punya referensi yang cukup banyak loh untuk food fotografi ini gitu ya. Mungkin ya segitu saja untuk teknik foto makanan ya. Terlebih foto makanannya adalah makanan kering sih ya. Ntar kita akan membahas lagi foto minuman, berarti efek-efek air gitu. Sekarang ini belum ada efek-efek airnya. Segitu aja mungkin dari pemaparan mata kuliah fotografi 2 tentang teknik foto makanan atau food fotografi. Ya, sekian dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya. Jika saya bisa, saya akan jawab gitu ya. Semoga saya bisa jawab. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.